Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Ari Kusmiati, SPD calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Banyumas, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 dengan Bapak Samuji SPD sebagai fasilitator dan Bapak Warkim SPD sebagai pengajar praktik. Aksi nyata ini saya lakukan melalui model daring dengan melaksanakan webinar yang diikuti oleh 12 peserta. Webinar ini saya laksanakan pada hari Kamis 29 Desember 2022 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 melalui ruang virtual Google Meet. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuan aksi nyata: menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan guru dan siswa. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan: langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mengikuti webinar budaya positif. Ketiga, membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Lalu, keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun konsep utama modul budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Beberapa penerapan disiplin positif yang sudah menjadi pembiasaan di SD Negeri 1 Gedung D, diantaranya piket kelas. Piket kelas dilaksanakan oleh setiap anak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Piket kelas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran tanpa harus diawasi oleh guru. Selain untuk menjaga kebersihan, piket kelas juga menumbuhkan sikap dan rasa tanggung jawab, kesadaran diri, dan melatih kerjasama antar siswa
dalam menjaga kebersihan. Setiap 1 minggu sekali, setiap kelas mendapatkan giliran untuk melaksanakan dan bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar sekolah melalui piket halaman. Selain untuk menjaga kebersihan halaman sekolah, tentu saja manfaatnya adalah melatih kerjasama antar siswa dan melatih tanggung jawab serta kesadaran diri. Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, SD Negeri 1 Gedung Gede sudah rutin melaksanakan sholat berjamaah, kultum di setiap hari Jumat, pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran, dan peringatan hari-hari besar keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan menjadi salah satu poin dalam profil pelajar Pancasila dalam rangka menguatkan nilai-nilai cinta tanah air. SD Negeri 1 Gedung Gede selalu melaksanakan upacara bendera dan menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme siswa terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, penerapan disiplin positif yang lain di SD Negeri 1 Gedung Gede adalah budaya 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia antara lain: 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Hal ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Lalu yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Kebutuhan dasar manusia. Adapun kebutuhan dasar manusia antara lain: 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, dan 5. Kesenangan. Adapun 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan adalah: 1. Sebagai penghukum, 2. Membuat orang merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan 5. Sebagai manajer. Berikut contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai seragam kanti setelah senam bersama. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Langkah pertama dalam membuat keyakinan kelas adalah guru menjelaskan tentang keyakinan kelas yang akan dibuat dan disimpulkan menjadi suatu kesepakatan kelas. Berikut adalah
prosesnya. Kemarin anak-anak sudah Bu Guru jelaskan ya, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu suatu apa? Nilai atau sikap ya, sudah pernah Bu Guru singgung. Keyakinan kelas itu adalah nilai atau sikap yang anak-anak yakini di dalam kelas ya. Keyakinan atau sikap yang baik yang anak-anak yakini di dalam kelas. Ada yang bisa menyebutkan contoh keyakinan kelas? Tunjuk jari, tunjuk tangan, coba. Ya. Tidak boleh mencoret-coret tembok kelas, betul apa tidak? Betul. Yang Anin yakini. Ada yang lain? Keyakinan kelas yang lain? Tidak membuli teman. Ada yang lain? Ya? Apa? Tidak apa? Tidak berkelahi. Zaki? Apalagi ayo yang lain? Ya? Mendengarkan penjelasan guru. Nah, semua adalah contoh keyakinan kelas atau sikap yang baik yang harus kamu lakukan di kelas. Nah, setelah ini silakan nanti anak-anak menuliskan keyakinan kelas masing-masing dalam sebuah not yang nanti anak-anak di depan ya. Oke? Ya, Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Setelah siswa mendengarkan penjelasan guru tentang apa itu keyakinan kelas, kemudian langkah selanjutnya adalah setiap siswa mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas mereka dengan cara menuliskannya di kertas yang dibagikan oleh guru. Setiap anak menuliskan keyakinannya masing-masing. sekarang coba anak-anak tuliskan keyakinan kelas yang anak-anak yakini menjadi nilai yang baik dan sikap yang baik yang harus kamu terapkan di kelas. Silakan ditulis di sticky note yang sudah Bu Ari bagikan ya. Ya, silakan ditulis masing-masing. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Selanjutnya, setelah semua siswa selesai menuliskan keyakinan kelas masing-masing, secara bergiliran siswa menempelkan kertas yang sudah mereka tulis di kertas yang sudah disediakan guru di depan kelas. Anak-anak tadi sudah selesai menulis keyakinan kelas masing-masing? Sudah, silakan nanti maju satu-satu untuk menempelkan keyakinan atau nilai kelas keyakinan apa yang kamu anggap itu baik untuk menjadikan kelas 3 menjadi kelas yang nyaman untuk belajar. Ya, silakan dimulai dari Virus. Silakan ditempelkan keyakinan kelas yang kamu yakini di kertas yang guru sediakan. Ya. Dilanjut yang lain, ayo. Silakan. Nanti kalau sudah kita simpulkan dan kita sepakati bersama untuk keyakinan kelas 3. Ya. Ya, dilanjutkan. Ya, bagus. Silakan. Silakan. Ya. Setelah semua siswa menempelkan keyakinan kelas yang sudah mereka tulis, lalu siswa bersama guru menyimpulkan keyakinan kelas menjadi kesepakatan
kesepakatan kelas. Kita juga menyepakati bersama sanksi yang akan diberikan jika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Adapun hasil kesepakatan kelas 3 SD Negeri 1 Gedung Gede adalah saling menghormati dan menghargai, jaga kebersihan kelas, jaga barang-barang di kelas, melaksanakan piket dengan tanggung jawab, berbicara dan bersikap sopan, meminta izin saat akan buang air kecil dan buang air besar, memakai seragam sesuai ketentuan, dan mengetuk pintu dan mengucapkan salam saat masuk kelas. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat selanjutnya ditempel di dinding kelas agar mudah diingat dan dibaca oleh semua siswa. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Lalu, apa saja tahap pelaksanaan segitiga restitusi? Tahap pelaksanaan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut konsep disiplin dan identitas gagal melalui hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, konsep disiplin dan identitas sukses melalui konsep konsekuensi dan restitusi. Perbedaan penanganan kasus siswa sering tidak melaksanakan piket berdasarkan konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikut saya sajikan video praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Selamat siang Zaki. Selamat siang Bu Guru. Zaki sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Zaki tahu tidak kenapa Bu Guru hari ini memanggil Zaki ke sini? Tidak Bu. Ya, begini Zaki. Kemarin Bu Guru mendapat laporan. Zaki tidak ikut piket bersama teman-teman Zaki pada saat siang hari. Betul apa tidak, Nak? Menurut Zaki, perbuatan yang Zaki lakukan itu benar atau salah? Salah Bu. Ya, baik, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Guru juga begitu. Bu Ari juga pernah melakukan kesalahan, sama, ya. Tapi di sini Bu Ari tidak akan mencari siapa yang salah. Nah, Zaki melakukan hal tersebut pasti ada alasannya, kan? Iya. Mbak, sekarang ceritakan pada Bu Ari, kenapa Zaki kemarin tidak ikut piket bersama teman-temanmu? Iya Bu, maaf kemarin saya sudah dijemput jadi terburu-buru. Oh, jadi kemarin kamu sudah dijemput, jadi terburu-buru. Jadi tidak ikut piket, gitu? Ya sudah, tidak apa-apa. Zaki masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sudah? Masih ingat? Nilai apa yang kira-kira Zaki tidak taati? Nilai tanggung jawab. Nah, kira-kira menurut Zaki, nilai tanggung jawab itu penting apa tidak untuk kehidupan kita? Ya, kalau penting, apakah Zaki mau memperbaiki kesalahan Zaki? Mau Bu. Ya, apa yang akan Zaki lakukan? Tidak mengulangi lagi dan akan bertanggung jawab melaksanakan piket. Iya, lalu apa lagi, Nak? Memberitahu orang tua jika ada jadwal piket. Iya. Supaya apa? Supaya nanti kalau Zaki piket jadi menunggu ya, sehingga Zaki tidak terburu-buru dan bisa melaksanakan piket bersama teman-teman. Sip. Baik sekali ya. Tetap semangat. Bu Guru yakin pasti Zaki bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Ya.
Kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Berikut saya sajikan video rekaman pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 budaya positif melalui webinar budaya positif SD Negeri 1 Gedung Gede, Kecamatan Banyumas. Aksi nyata ini saya lakukan pada hari Kamis 29 Desember 2022 pukul 13.30 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat melalui ruang virtual Google Meet. Dengan pemateri saya sendiri, Ari Kusmiati, SPDSD, dan moderator Ika Sujianti, SPDI, dan Kepala Sekolah Suwarno, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat mengikuti webinar budaya positif yang diselenggarakan kali ini. Terima kasih kepada peserta webinar dan narasumber yaitu Mbak Ari Kusmiati. Sebelum memulai webinar, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga tidak ada kendala yang berarti baik itu kendala bersama maupun kendala lainnya. Untuk mengingat waktu adalah webinar pada sesi hari ini kita mulai dan membawa bersama-sama kemarin sesi satu tentang budaya positif oleh narasumber kita kepada Ibu Ari Kusmiati kami silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ika Sujianti atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ari Kusmiati, guru SD Negeri 1 Gede, Kecamatan Banyumas. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya masing-masing untuk menghadiri webinar kali ini. Di sini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif yang sudah saya terangkan di kelas saya. Pemaparan ini sifatnya hanya untuk sharing Bapak Ibu, bukan bertujuan untuk menggurui atau lain sebagainya. Di sini saya hanya berusaha untuk sharing saja. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Langsung saja Bapak Ibu izin share screen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu Ari. Ya sudah Bu. Oke. Mohon maaf ini sepertinya sinyal agak kurang bersahabat. Diperbesar lagi mungkin Bu Ari. Oh ya. Sebentar. Ini mohon maaf Bapak Ibu ini kendala sinyal sebentar.
Apakah sudah terlihat? Terlalu kecil nggak? Bentar. Oh, luar biasa ini sinyalnya hari ini sedang lemot sekali. Mohon maaf. Mohon menunggu sebentar Bapak Ibu. Nggih, Bu, siap. Siap, Bu. Belum terlihat sama sekali nggih. Belum. Iya. Bu Ika. Terlihat tapi kecil. Iya, terlihat tapi kecil sekali. Iya ini. Fakrio RKAC. Astagfirullah. Ya, teman. Terlihat nggih, tapi kecil nggih? Iya, kecil. Iya, ini mohon maaf ini untuk share screen-nya tidak terlalu sempurna, tidak apa-apa, saya lanjutkan Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nggih, Langsung siap. lanjut saja. Iya. Iya. Terima kasih. Saya mulai untuk pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Ari Kusmiati SPDSD, SD Negeri 1 Kedung Gede, CGP Angkatan 7, Kabupaten Banyumas. Sebentar, saya coba bisa lebih besar lagi. Iki nek arep bisa ke langsung bert gitu bisa. Tapi nek iki ora angel ki. Ini sinyalnya ini sekali apa? Iya. Mohon maaf menunggu lagi sebentar. Saya berusaha untuk menampilkan slide yang lebih besar lagi. Ternyata masih tetap sama kelihatannya nggih? Oh, sini sudah. Sudah lebih jelas terlihat Bapak Ibu? Sudah. Cukup. Terima kasih. Ya, bismillah saya lanjutkan. Aku tak nganggo. Ya, saya lanjutkan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana kita tahu, untuk profil belajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Untuk itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sehingga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Adapun kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Kemudian untuk mewujudkan kebutuhan dasar tersebut, manusia itu melakukan sesuatu itu melalui dorongan yang timbul pada dirinya yang biasa disebut dengan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Antara lain, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukumannya, jadi bukan karena motivasi dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu ketika murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, ini juga masih termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu terjadi ketika murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini sudah merupakan motivasi intrinsik. Kemudian dari perilaku tersebut ada konsep disiplin dan identitas gagal. Ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Untuk konsep penghargaan itu untuk identitas gagal, tidak efektif, merusak hubungan atau iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dan identitas sukses. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi sifatnya, murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu untuk konsep disiplin dan identitas sukses. Selanjutnya, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Jadi pada kegiatan restitusi itu konsep disiplinnya bukan menebus kesalahan, tetapi anak itu belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dan sifatnya tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan anak tersebut, ya motivasinya. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakannya, dan menguatkan dan fokus pada solusinya. Jadi tidak bersifat mengejudge atau menghakimi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya melakukan restitusi di kelas pada siswa dengan kasus siswa sering tidak melaksanakan piket kelas pada siang hari. Ya, di sini kita akan melihat perbedaannya dengan konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi mengenai kasus tersebut itu konsepnya berbeda. Kalau pada hukuman, melihat kasus tersebut, guru menghukum siswa berdiri di depan kelas selama 1 jam. Jadi itu yang disebut hukuman, konsep hukuman pada kasus tersebut. Kemudian yang kedua, guru marah dan
murid menjadi takut. Ya, murid menjadi takut itu merupakan konsep hukuman. Kemudian konsep konsekuensi berdasarkan kasus tersebut. Yang pertama, guru meminta siswa untuk membersihkan WC sekolah sendiri. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati guru. Untuk konsep restitusinya berdasarkan kasus tersebut, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu terlihat sangat jelas untuk perbedaan konsep hukuman, konsep konsekuensi, dan konsep restitusi dari kasus yang sama. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yaitu untuk kasus selanjutnya, yaitu siswa tidak memakai seragam ganti setelah senam bersama. 5 posisi kontrol itu ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Berdasarkan kasus tersebut, siswa tidak memakai seragam ganti setelah senam bersama. Guru bisa memposisikan sebagai posisi penghukum, ya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, kalimat itu merupakan kalimat penerapan posisi kontrol penghukum. Jadi guru menerapkan posisi kontrol penghukum. Kemudian guru juga bisa memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, contohnya, sudah berapa kali Bu Guru ingatkan untuk membawa baju ganti? Bu Guru kecewa sama kamu. Itu merupakan contoh kalimat pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, guru juga bisa memposisikan sebagai posisi kontrol sebagai teman. Bisa menunjukkan kalimat sebagai berikut. Ayolah yang disiplin. Ingatlah untuk membawa baju ganti. Kali ini Ibu masih maafkan. Itu adalah contoh kalimat posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Lalu, untuk posisi selanjutnya adalah sebagai posisi pemantau. Kamu sudah melakukan pelanggaran. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu adalah contoh kalimat posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah contoh penerapan kalimat guru sebagai posisi kontrol pengambil posisi manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ada identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil, kontrol dari luar, dan identitas keberhasilannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, posisi kontrol kita itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk menghindari hukuman, ya, posisi penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti, atau menyindir, atau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Maka dampak yang akan timbul pada murid adalah mengulangi kesalahannya. Kemudian, pada posisi pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengalahkan, mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Kemudian untuk posisi untuk posisi teman sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya.
Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Kemudian hasilnya ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian untuk posisi selanjutnya, pemantau, guru berbuat, menghitung, dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian posisi yang terakhir sebagai manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, hasil menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Maka dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, dari 5 posisi kontrol yang sudah saya paparkan, tentu saja Bapak Ibu bisa menilai sendiri kira-kira posisi kontrol mana yang bisa kita ambil yang lebih bijaksana untuk menghadapi permasalahan atau kasus-kasus yang dihadapi oleh murid-murid kita. Untuk selanjutnya, tentang keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, di sini saya sudah mempraktikkan kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan bersama siswa-siswa di kelas di sekolah saya. Yang pertama, untuk membuat keyakinan kelas, saya berdiskusi tentang peraturan. Ya, jadi saya bersama anak-anak berdiskusi tentang peraturan kelas apa yang akan kita sepakati. Kemudian siswa menuliskannya di depan kelas dengan cara mengambil sticky note, kemudian menuliskan dan menempelkan keyakinan kelas atau peraturan kelas yang ingin mereka tampilkan di depan. Kemudian setelah itu, setelah semua anak menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian kita sama-sama berdiskusi untuk merumuskan peraturan kelas itu menjadi suatu keyakinan. Di situ kegiatannya siswa sedang membuat hiasan kelas tentang keyakinan yang sudah disepakati. Jadi setelah disampaikan, anak-anak memaparkan keyakinan kelasnya masing-masing, kemudian dirumuskan untuk mengerucut menjadi sebuah keyakinan kelas yang lebih sederhana lagi. Kemudian anak-anak membuat hiasan dan terakhir adalah menempelkan keyakinan kelas itu di dinding kelas. Harapannya semoga keyakinan kelas itu tetap selalu diingat oleh anak-anak di kelas tersebut sehingga diharapkan bisa meminimalisir untuk pelanggaran atau kasus-kasus yang dilakukan karena ingat dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama. Selanjutnya, berdasarkan kasus-kasus yang saya temukan tadi, di sini kita akan melalui modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Berdasarkan kasus yang tadi sudah saya temukan, saya mendapatkan ilmu baru tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Monggo silakan disimak untuk slide-nya. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas?
Menstabilkan identitas bertujuan untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian, validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenai basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menyiapkan anak untuk meyakini nilai-nilai yang dipercaya dan menjadikan orang yang diinginkan. Demikian untuk konsep segitiga restitusi. Selanjutnya, ini ada praktik segitiga restitusi dengan kasus siswa sering tidak melaksanakan piket kelas. Bisa disimak videonya Bapak Ibu, apakah bisa ini suaranya sudah jelas? Jelas Bu Ari. Ya, terima kasih. Sama teman-teman Zaki pada hari betul apa tidak nak? Menurut Zaki perbuatan yang Zaki itu benar kan? Lumayan lah, lumayan ya. Kesalahan sama ya. Tapi di sini Bu Ali tidak akan mencari siapa yang salah. Nah, Zaki melakukan hal tersebut pasti ada alasannya kan? Iya. Sekarang ceritakan pada Bu Ali, kenapa Zaki kemarin tidak ikut piket bersama teman-temanmu? Oh, jadi kemarin kamu sudah dijemput, jadi terburu-buru, jadi tidak ikut piket gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Zaki masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sudah, masih ingat? Nilai apa yang kira-kira tidak taati? Nah, kira-kira menurut Zaki, nilai tanggung jawab itu penting apa tidak untuk kehidupan kita? Ya, kalau penting, apakah Zaki mau memperbaiki kesalahan Zaki? Apa yang akan Zaki lakukan? Tidak mengulangi lagi dan akan bertanggung jawab melaksanakan piket. Iya, lalu apa lagi nak? Memberitahu orang tua jika ada jadwal piket. Supaya apa? Supaya nanti kalau Zaki piket jadi menunggu ya, sehingga Zaki tidak terburu-buru ya, tidak melaksanakan piket bersama tidak bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Kira-kira mulai kapan Zaki akan melakukan hal tersebut? Mulai sekarang, Guru harapkan Zaki akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab lagi. Zaki pasti bisa, ya? Tos dulu. Ya. Sekarang silakan Zaki boleh kembali ke kelas. Ya, itu adalah video contoh praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas dengan kasus siswa sering tidak melaksanakan piket kelas. Tadi sudah jelas sekali untuk tahapan segitiga restitusinya sudah saya tuliskan di video, yaitu menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya, dan bersepakat untuk bagaimana untuk berubah ke depannya untuk lebih baik lagi. Jadi di sini kita melihat kasus itu tidak langsung mengejudge atau menghakimi ya, dengan cara pendekatan seperti layaknya seorang ibu dan anak. Jadi tidak langsung menghakimi sesuatu atau masalah jika ada kasus di kelas kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, aku. Ya, ini kesimpulan dari penerapan modul 1.4 yang sudah saya pelajari. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya
guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya menyimak pemaparan penerapan modul 1.4 dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Ari Kusmiati atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Peserta webinar yang saya hormati, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada peserta webinar yang akan memberikan tanggapan ataupun memberikan pertanyaan, bisa raise hand, ya. Monggo dipersilakan. Ya. Kami berikan kesempatan kepada Bu Hayatun Nikmah, monggo untuk menanyakan langsung kepada Bu Ari, ya. Ya, sebelumnya terima kasih sekali Mbak Anu Bu Ari. Paparannya membuat ilmu saya bertambah gamblang, sangat luar biasa sekali. Ya, di sini saya akan bertanya, bagaimana sih peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Hanya itu saja. Terima kasih. Monggo Bu Ari untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bu Hayatun. Ya, terima kasih sekali Bu Hayatun. Mohon maaf saya ulangi tadi pertanyaannya ya. Bagaimana penerapan budaya jika dikaitkan dengan nilai-nilai lain dalam mohon maaf tadi bagaimana peran guru penggerak ya? Iya, Bu. Iya, bagaimana peran guru penggerak? Iya. Oh iya. Bagaimana peran guru penggerak? Guru penggerak menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Itu dengan pendidik dengan kemampuan guru penggerak adalah pendidik dengan kemampuan berkolaborasi yang bisa diandalkan. Jadi kemampuan inilah yang menjadi modal dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi melibatkan guru lain dalam menyusun kesepakatan kelas misalnya. Salah satu cara untuk menularkan kebiasaan kepada guru lain budaya positif, membentuk task force sebagai salah satu pusat kontrol guru yang di dalamnya ada beberapa guru yang terlibat, juga menjadi cara menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif sekolah. Jadi bagaimana cara kita untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman-teman, gitu. Bu Hayatun. Ya, terima kasih Mbak Ari, Bu Ari sudah cukup jelas atas pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hayatun. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, monggo Bu Anita Wijayanti, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Ika sudah memberikan waktunya kepada saya. Bu Ari, saya akan bertanya tentang bagaimana. Masih di mute. Bu Anita, speakernya. Terima kasih kepada Bu Ika sudah memberikan waktunya kepada saya, dan Bu Ari juga terima kasih sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa, sangat bagus, menambah ilmu untuk saya, menambah pengetahuan untuk saya juga. Baik Bu Ari, saya ingin bertanya, bagaimana penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai-nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari? Begitu Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Anita. Saya akan mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana penerapan budaya positif dikaitkan dengan nilai-nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari. Ya, jadi penerapan budaya positif dikaitkan dengan nilai-nilai lain dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari. Dalam hal ini, maka akan terlihat
seperti sebuah mata rantai yang terhubung antara satu dengan lainnya, jadi tidak bisa terpisahkan. Jadi penerapan budaya positif yang lahir dari kesepakatan bersama tadi tanpa ada paksaan tekanan itu akan mewujudkan pembelajar yang merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan Ki Hajar Dewantara, ya, trilogi semboyan trilogi Ingar Susung Tulodo, Ingmatio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ya, jadi pada saat membuat kesepakatan kelas misalnya, anak-anak melakukannya dengan riang gembira tanpa tekanan dan guru memberikan ruang kepada anak untuk mengemukakan keinginannya. Jadi disitulah makna merdeka belajar itu yang sesungguhnya. Sehingga nilai-nilai itu tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran. Contohnya tadi seperti dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti itu Ibu Anita. Ya, terima kasih Bu Ari atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Terima kasih. Mohon saya kembalikan ke Ibu Ika sebagai moderator. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Saya masih buka satu pertanyaan atau tanggapan lagi sebelum kita menutup webinar kali ini. Monggo Pak Trio Maulidiono, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Di sini saya tidak bertanya. Tadi sebenarnya saya mau bertanya tentang disiplin penerapan modul 134 ini tentang budaya motif positif ya. Sebenarnya saya pertanyakan adalah gini, contoh realnya. Tapi ketika saya belum tanya, ternyata Ibu Ari sudah memaparkan tadi, sudah membuatkan videonya secara gamblang proses keyakinan dari awal sampai sebuah keyakinan, kemudian ada di situ juga menempel video kasus nyata itu ya. Jadi sebenarnya itu tadi saya tanyakan. Apa nyata seperti apa supaya saya lebih jelas lagi. Ternyata Bu Ari dalam pemaparannya sudah memberikan hasil nyata, jadi di sini saya hanya memberikan tanggapan saja. Terima kasih atas pemaparan Bu Ari sangat bagus sekali sehingga dapat menginspirasi saya untuk mempraktikkan di kelas saya seperti itu. Jadi terima kasih sekali atas inspirasinya. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Trio yang sudah memberikan tanggapan. Nah, untuk yang terakhir, silakan Bu Ari untuk memberikan closing statement-nya kepada peserta webinar semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk closing statement kali ini, budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan peserta didik untuk memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar sila yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar dan Ibu Moderator, Ibu Ika Sucianti. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Monggo saya kembalikan lagi waktu kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bu Ari, narasumber webinar kita yang sangat luar biasa kali ini. Kita beri aplaus untuk narasumber hebat kita. Semoga webinar ini dapat memberi manfaat dan menginspirasi kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya jika ada kata-kata saya yang tidak sesuai ataupun menyinggung perasaan peserta webinar semuanya. Marilah kita tutup webinar ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bu Ibu Ari. hari ini cukup. Makasih ada. Assalamualaikum, saya Saki, kelas 3 SD Negeri 1 Kedungger. Saya senang Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
Bapak dan Ibu guru hebat, demikian tadi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya lakukan dengan model daring melalui pelaksanaan webinar. Semoga dapat memberi semangat lebih untuk memberikan yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.